menyampaikan sedikit apa yang kami ketahui, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia minad dhulumati ilan nur, ya. Sambil meneruskan materi yang kami sampaikan ketika pengajian malam Kamis, Rabu malam Kamis, kebetulan saya berkesempatan untuk bisa mengisi di masjid kita ini sambil menunggu antara maghrib dan isya, ya. Kita niatkan untuk lillahi ta'ala, ya, untuk iktikaf sekaligus mencari ilmu, ya. Dan kami niatkan juga mutola'ah, ya. Itu kita adakan, dan materinya masih menjelaskan tentang kewajiban kita untuk meyakini dan mengakui, mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pintu gerbang untuk bisa memperoleh fauzan azima, ya, yaitu kemenangan yang agung atau keberuntungan yang sangat besar. Ya, tentu keberuntungan ini adalah keberuntungan dunia dan akhirat. Maka salah satunya, ya, harus atiullah wa atiur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal ini bisa kita lihat, kita cek dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata ucapan yang benar, ya. Yuslih lakum a'malakum, ya. Dengan kalian mengucapkan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ya, ini kalau kita ngomongnya sudah benar, ya, maka di sini dijamin oleh Allah, yuslih lakum a'malakum, ya. Allah akan memperbaiki amalmu. Sebaliknya, kalau kata-katanya bohong, tidak benar, pasti dia akan menambah kebohongan-kebohongan berikutnya, karena dalam rangka menutupi kebohongan yang pertama yang dia lakukan. Maka di sini perintahnya
adalah qaulan sadida. Yuslih wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Poin yang kita bahas adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang besar. Fauzun itu bisa artinya bukan hanya sekedar menang, tapi juga beruntung. Beruntung yang besar, tentu bukan hanya akhirat, tapi saya yakin ini maknanya juga dunia, dunia dan akhirat, karena memang di antara manusia orang yang beriman, kita itu kan disuruh untuk wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya kan ini. Maka fauzan 'azima ini maksudnya juga adalah kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita harus tanamkan dalam jiwa kita pintu gerbang untuk bisa mendapatkan keberuntungan, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang yang beriman. Dan tentu bukan hanya beriman, bisa juga dia termasuk kategori orang yang bertakwa, karena takwa itu adalah kumpulan dari iman dan amal soleh. Amal soleh itu adalah seluruh amal yang Allah perintahkan kepada kita, mampu untuk kita lakukan. Begitu juga amal yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita bisa laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita bisa tinggalkan. Ini semuanya adalah amal soleh. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira ini bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, anna lahum jannat, maka bagi mereka adalah surga, yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan kekal di dalamnya. Ini kalau kita lihat, memang di sini kabar gembiranya, balasan orang yang beriman dan bertakwa, orang yang ati'ullah wa ati'ur rasul ini di akhirat. Ini dalilnya ini. Atau yang di akhirat lagi yang baru saya baca tadi, di dalam surat Al-Isra,
bahwa wa annal ladzina la yu'minuna kan wa ba'yu habis ini hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin, kan di situ. Ini adalah Al-Qur'an yang berikan petunjuk yang paling lurus, yang aqwam, yang paling kuat, dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, anna lahum ajran kabira, ya, bahwa mereka akan dapatkan pahala yang besar, ya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak beriman, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Adapun mereka yang tidak beriman, ya, bil akhirah, kepada kehidupan akhirat, ya, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira perlu gak nih dibuktikan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, kita buktikan bahwa yang kita dapat ini bukan hanya akhirat tapi dunia? Saya yakin perlu, ya, karena memang kalau kita lihat ini, ya, manusia kepengennya kan langsung balasan dunia plus nanti di akhirat selamat. Tapi kalau balasannya cuman hanya akhirat, dunianya enggak, kayaknya itu manusia agak kurang menarik. Karena wakanal insanu ajula, karena manusia itu kepengennya kan cepat dapatnya yang cepat, dapatnya yang instan, ya kan begitu. Maka dalam rangka memberikan motivasi kepada diri kita, ya, ketahuilah bahwa amal soleh yang kita lakukan ini juga memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, ya. Ya, misalnya, ya, kita ketika melaksanakan sholat, ini kan amal soleh kan, ya, maka ketahuilah bahwa sholat yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk dunia kita. Misalnya dalam Al-Quran kita tahu bahwa salah satu fungsi atau tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dan Allah dalam surat Al-Baqarah menyebutkan kalau seseorang itu ingat kepadaku, adzkurkum, ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kalian ingat kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Dalam arti, ya, kita tahu bahwa Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan segala yang kita dapatkan. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, biidznillah Allah akan memberikan semuanya itu sesuai dengan janjinya. Fadhkuruni adzkurkum. Tambah lagi ayat berikutnya kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka dari ini kita tahu berarti salah satu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, maka syaratnya harus melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah apa? Sabar dan juga sholat. Maka dari sini sholat ini bisa
memberikan manfaat kepada kita, ya. Dan ini sudah dibuktikan langsung oleh siapa? Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ini kita tahu, ya, dalam surat Maryam itu beliau mengadu kepada Allah bahwa umurnya sudah tua, ya. Beliau punya istri, istrinya sudah tua. Tapi nanti kalau saya nggak punya keturunan, nanti bagaimana nih ya Allah? Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin, ya. Akhirnya beliau doanya itu, ya. Ya. Akhirnya beliau berdoa, ya. Dan doanya diijabah oleh Allah ketika sedang melaksanakan sholatnya. Ya, kalau jelasnya di sini di surat Ali Imran ayat 38 dan 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, dan di sini menjelaskan bahwa di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik darimu, dari karuniamu. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya. Langsung apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mi'rab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Ya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat fil mihrab, di mihrab, bahwa Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran anak. Anaknya langsung dikasih nama oleh Allah, ismuhu Yahya, namanya Yahya, yang membenarkan satu kata atau firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Ya. Kalau kita lihat ini umurnya Nabi Zakaria sudah tua. Ya. Nah, sudah tua kalau ya. Bibitnya tua, tapi kalau yang perempuannya muda kira-kira masih gampang ini, ya. Benar ya Pak? Nah, banyak yang masih punya anak. Ini yang luar biasa, ini kan istrinya juga sudah tua. Nah, bahkan mungkin kalau bahasa sekarang mungkin sudah monopos. Ya kalau sudah tua kan kemungkinan kan begitu Pak, walaupun di sini nggak ada ini. Tapi bisa dengan izin Allah dikabulkan kapan? Ya, ketika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika sedang sholat. Maka berarti sholat ini kan luar biasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja Nabi kan memberikan anjuran kepada kita agar kita dijauhkan dari kefakiran, ya, diberikan kecukupan, maka sholatlah duha. Artinya apa? Kalau sholat sunnah saja memberikan manfaat, apalagi sholat wajib, apalagi sholatnya dengan berjamaah, kan gitu ya.
Yang kita tahu bersama derajatnya sholat fardu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Salah satu lagi juga kita tahu Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Ya. Sekarang kalau saya nanya kepada jamaah, ya, istighfar ini manfaatnya apa nih? Akhirat atau dunia? Ya, ini kalau jawabnya adalah dunia dan akhirat. Kalau boleh dua, kenapa harus satu? Ya, nah, di sini disebutkan dalam surat Hud, ya. Ayatnya ayat 2. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Ya, di sini, dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, ya tentu ini adalah kenikmatan dunia. Ya. Kalau kenikmatan di akhirat kan khalidina fiha kan gitu, kekal selama-lamanya. Kalau ini kenikmatan, wah, kalau sudah kita meninggal ya berarti nikmatnya kan sudah, maksud nikmat di dunia nggak ada, tapi nikmat di kubur masih ada, kan ada nikmat kubur. Ya. Dan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Ya. Nah ini kan masih ngambang ini dunia atau akhirat kan begitu ya. Ya, kita buka lagi surat Nuh yang jelas-jelas itu dunia yang kita butuhkan dari manfaat perintah Allah berupa apa tadi? Istighfar. Ini sambil nyari biar ngajak ngobrol biar nggak ngantuk, makanya saya agak komunikatif dikit. Ya, di sini bisa kita lihat dalam surat Nuh ayatnya dari 10 ya. Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Dan maka aku berkata kepada mereka, ini konteksnya tentang Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya untuk agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Nah, setelah itu apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang mana kita tahu hujan itu adalah bagian dari rahmat, dari rezeki dari Allah. Ya. Ya. Bukan hujan yang menyakiti, tapi memberikan karunia. Ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya. Maka Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Sekarang kalau harta anak itu di mana? Ya, dunia atau akhirat? Dunia. Nah, kalau di akhiratnya kan sudah jelas diampuni. Kalau sudah diampuni oleh Allah,
kesalahan sudah dihapus. Ya, kesalahan sudah dihapus. Kalau kesalahannya sudah dihapus, berarti kan tinggal baiknya, masalahnya dihapus. Berarti kan tinggal baiknya. Kalau tinggal baiknya berarti timbangan akhiratnya semuanya akan menjadi baik. Kalau akan menjadi baik semuanya, dakhalal jannah. Kan begitu, masuk surga. Contoh-contoh dari apa yang mana bahwa istighfar manfaatnya adalah dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu dhiqin mahroja, yaitu yang mana kesempitan akan diberikan jalan keluar, wa hammin faraja, dan kesedihan akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya guru kami itu memberikan ijazah kalau kita ingin ingin diberikan kecukupan, ya salah satunya harus banyak-banyak istighfar, ya. Apalagi kalau istighfarnya sebelum sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, di waktu sahur mereka beristighfar. Ini adalah luar biasa, sayyidul istighfar lagi, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sekarang kita lihat, ternyata itu tadi kan yang saya terangkan kan tentang perintah Allah nih, ya. Nah, ternyata larangan Allah ini kan juga bagian yang harus kita lakukan, ya, dalam rangka amal soleh, ya. dalam rangka ati'ullah wa ati'ur rasul, yang mana kita tahu bahwa orang yang mampu untuk menghindari kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia pasti akan menjadi orang yang beruntung. Hal ini bisa kita cek, bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang mana, wahai orang-orang yang beriman, ya, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, wal ansabu wal azlam, ya, sifatnya yang perjudian, yang menyebabkan seseorang itu menjadikan rugi, perjudian atau ghurur. Rijsum min amalis syaitan, itu semuanya adalah amalan syaitan, ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu, ya, la'allakum tuflihun, maka dengan itu kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ya, sekarang, ya, nah,
orang yang saat ini kenikmatannya dicabut karena masuk penjara, salah satunya disebabkan karena memakan yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya makan apa? Khamr. Kalau sekarang mungkin narkoba. Termasuk juga korupsi, yang dia makan yang dalam yang halal, dalam yang haram kan, akhirnya masuk ke penjara. Ini kan kenikmatan sudah dihilangkan oleh Allah di dunia. Apalagi kalau yang namanya narkoba, haram, efeknya di dunia nyata. Dengan apa? Dengan setelah itu sakit, setelah sakit meninggal. Bahkan saya tinggal di Perumnas Klender itu Pak. Seumuran saya, orang yang ngonsumsi narkoba itu sudah meninggal semua Pak. Paling hanya satu aja, selainnya habis. Itu kan berarti jelas itu. Seandainya ada yang enggak meninggal saat ini, enggak normal hidupnya, nikah enggak, siapa yang mau? Mungkin kalau seandainya sudah nikah, mungkin istrinya juga enggak mau, karena semuanya sudah loyo. Kan gitu ya. Walaupun duitnya banyak, kalau loyo gimana Pak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jelas bahwa syariat yang Allah perintahkan ternyata manfaatnya juga bukan hanya akhirat. Kan kita tahu orang yang melanggar kemaksiatan tadi, kalau tadi kemaksiatan misalnya orang narkoba, ketika dia sudah telanjur makan, seandainya dia taubat saja, itu manfaatnya, azabnya di dunia udah kelihatan. Apalagi nanti kalau seandainya dia nggak taubat, waduh, tambah parah lagi. Atau korupsi, walaupun mungkin dia nggak sakit secara langsung, tapi kan batinnya sakit Pak. Bagaimana perasaannya? Keluarganya dicap keluarga korupsi. Ini kan begitu, anaknya anak korupsi, makan dari darah yang haram. Dan ini kata Nabi, saya kadang berpikir kenapa kok Nabi itu mengatakan begini, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu adalah tempat yang layak baginya, gitu loh. Loh kok bisa? Kan bisa juga dapat ampunan kan, gitu kan? Iya, kalau bisa seperti ampunan ya bisa juga, namanya kita. Tapi secara logikanya begini, orang kalau makannya barang yang haram, kira-kira disuruh melakukan kebaikan, mau atau enggak? Enggak mau. Ketika dia enggak mau melakukan kebaikan, berarti kan keburukan yang dia lakukan. Toh seandainya ada sebagian kasus yang begini, dia korupsi, habis itu duitnya dikasih orang lain. Seandainya dikasih orang lain, masalah dikasih masjid atau pesantren, maka kita harus yakini bahwa harta yang diberikan kepada pesantren, pada masjid, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi tidak bisa berikan manfaat kepada dirinya. Analoginya begini, kita ingin bersuci tapi dari air kencing, kira-kira bisa suci gak Pak? Begitu analoginya.
Nah, kalau nanti diperbolehkan orang pada nyolong semua, setelah itu langsung. Jadi kan berbeda dengan ketika dari harta yang halal. Kita sedekah dari harta yang halal, maka ya itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kan begitu. Kalau ini konteksnya dia harta yang halal, itu kan manfaatnya jelas. Ya. Ya. Atau dalam yang secara umumnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah, di sini disebutkan Allah akan merugikan ya riba wa yurbis shadaqat dan memperbiak-biakkan, artinya memberikan tambahan orang yang mau sedekah. Nah, itu begitu. Ya, di sini ya, di sini. Ya, berarti ini juga bisa memberikan manfaat. Sedekah itu kan merupakan perintah Allah, itu juga memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketahuilah ketika kita melakukan amal soleh, maka ini manfaatnya di dunia, dan ini mohon maaf juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita ini. Karena anak-anak kita ini kan memang yang dia buru kan kadang langsung dunia. Ya, ketika kita suruh sholat, ya memang ini ujian ya. Kadang kita sudah melakukan ketaatan, tapi kadang manfaatnya ini nggak langsung diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita ini harus kesabaran gitu. Nanti jawaban saya kalau ditanyain begitu, saya sudah sholat kok masih begini gitu loh. Ya, harusnya kamu tawakal dulu, harusnya kamu juga sabar dulu, karena salatnya mendapatkan pertolongan dari Allah harusnya sabar. Kalau sabar itu nggak gerutu, nggak nyalahkan saya udah begini. Kalau ngomong begitu itu pertanda nggak sabar, kan gitu. Nah, dan Al-Quran menyebutkan diberikan kecukupan oleh Allah ketika harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya cukup sekian kiranya apa yang disampaikan beri manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.